Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh luar biasa. Ini bikin hati Mukibin balawi panas melihat foto Mas Bahar dibakar rame-rame di Semarang. Balasan untuk Bahar Smith kemarin yang membakar foto Gus Fuad. Inilah videonya. Alhamdulillah, kota besar Semarang, Jawa Tengah siap membakar sampah negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Kami pun tak terima, siap-siap dari semua kita. Kami adalah laskar Sabilillah, pecinta waris Romo dan para ahliya, waris peradaban Islam di Nusantara, dialog kibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati kembangkan jiwa dan raga. Sila nanti tertulis jihad pilihan kami, mari bela agama dan negara. Kami terus menghadapi bumi pertiwi, tetapi suci segera korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba ubah dan kau tercundari. Itulah sudah kita lihat bersama-sama. Setelah melihat video ini, perasaan Mukibin ini bagaimana? Melihat kemarin Gus Fuad fotonya dibakar, nggak kebakar. Nah sekarang foto junjungannya si KB Bahar setelah ditunggu beberapa hari di Jogja, katanya mau menyerbu, menyatroni, menangkap Gus Fuad Pleret, nggak datang-datang. Nah ini balasannya anak-anak pribumi, fotonya Bahar dibakar rame-rame. Apakah tadi nyala? Apakah tadi menjadi abu? Ya nyalalah, terbakarlah foto itu. Itu menandakan kalau Bahar Smith bisa jadi juga dengan Pak Rizik ini nggak punya karomah, nggak punya keampuan, nggak sakti mandraguna. Ini supaya Mukibin ini nonton, meletot tuh, dipelototin itu foto yang dibakar itu, kebakar apa enggak. Nah kalau kebakar bukti kalau Bahar Smith ini cuma omong doang, framing doang, di mana-mana dielulukan, di mana-mana katanya pendekar, jurusnya bangun tontong.
atau ular sawah mencari mangsa. Buktinya tuh fotonya kebakar. Berarti apa? Enggak sakti madraguna, enggak digdaya, enggak ampuh. Jadi untuk mukibun jangan terlalu memuja-muja. Apalagi Bahar Demit ini kan turunnya imigran. Mbak Alawi kemarin kalau demo membela guru tua, biarin saja yang membela itu klan-klan mereka sendiri, Mbak Alawi. Untuk pribumi nggak usah ikut-ikutan, nggak ada untungnya. Nah, dari kemarin yang mengidolakan Bahar Smith, yang katanya framingnya itu pokoknya ya luar biasa lah, nggak bisa disentuh. Kalau ada kabar sedikit di pesantrennya terus keluar membawa parang panjang. Nah sekarang ini bukti. Nah, kalau Bahar Smith ini bukanlah seorang sakti, tidak mempunyai karomah, sekali lagi tidak mempunyai kedigdayaan. Nah, cuma hebatnya si Bahar Smith cuap-cuap doang. Wah, yang mencaci maki semau gue itulah keterampilannya si Bahar Demit. Untuk kesaktian, untuk karomah nggak ada bos, nggak ada untuk para mukibin. Tinggalkan dia, nggak ada gunanya mengikuti klan Ba'alawi yang sekarang ini terbukti bukannya duriannya Nabi. Nah, kalau sudah dikasih tahu seperti ini, semua saudara-saudara kita sudah pada tobat. Kalau masih belum tobat juga ya monggo-monggo saja, ikuti saja kesesatan yang terus-menerus. Bagaimana orang-orang kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita pada membuat video, pada membuat podcast untuk menyadarkan kita semua, khususnya para mukibin akut yang sampai sekarang entah kenapa pikirannya dijejelin apa, atau memang kena sihir Ba'alawi sehingga sampai sekarang nggak tobat juga, walaupun data-data itu sudah dipaparkan dari zaman dulu, sudah 3 tahun. Untuk yang lain yang belum begitu dekat dengan Habib atau klan Ba'alawi ini, jangan dekat-dekat, nanti bisa kena sihir. Karena apa? Omongannya ini manis, omongannya bagus begitu, tapi lama-lama ya didobolin juga kita ini. Makanya jangan dekat-dekat supaya tidak kena sihir Ba'alawi. Kalau sudah kena sihir ini sepinter apapun, kita lihat di video-video itu, seintelek apapun, orang kuliah luar negeri, Amerika, bahkan sekelas doktor saja ini tidak berkutik kalau di hadapan KB Ba'alawi, apalagi menganggap mereka ini sebagai durian Nabi. Sudah data dikasihkan, harusnya namanya orang intelek itu yang membuka bener sih, nggak orang ini. Kalau KB Ba'alawi ini duriannya Nabi, katanya bukan, nah dibuka dong. Tapi kalau karena terlalu dekat dengan KB, ya nggak mau terima itu, nggak mau membuka data-data itu. Pokoknya yang bicara masalah nasab Ba'alawi dianggap sepi, dianggap nggak ada apa-apa. Ya barangkali itu terbukti kemarin ini waktu hari ulang tahun apa itu, Ansor apa-apa itu. Ya mana ada yang bicara masalah Ba'alawi. Nah, malah bicara pertanian. Ya itu terserah lah, nggak apa-apa, karena pertanian juga itu penting untuk pembangunan negara ini, karena ketahanan pangan itulah senjata termasuk yang paling ampuh untuk negara kita. Tapi yang juga untuk merusak negara kita ini, yang naga-naganya sudah diketahui, ya tolonglah dikritisi, dibukalah. Apalagi generasi muda NU Ansor ini kan ya banyak orang-orang pinter, kok nggak mau, malas buka-buka data itu, atau ya sudah terlalu enak jadi anggota, sudah terlalu enak jadi ketua, sudah terlalu enak, apalagi tiap hari dipus-pus sama Ba'alawi.
Nah, nggak tahu juga. Akhirnya nggak peduli dengan polemik yang sekarang ini ada di bawah. Lagi untuk saudara-saudara Mukibin, kita sudah melihatkan tadi tampilan di video tadi. Foto Bahar Smith ini bisa dibakar walaupun dengan menggunakan korek. Ini menandakan bahwa junjunganmu si Bahar Smith ini bukanlah seperti perkiraanmu, manusia suci, manusia ampuh, sakti mandraguna, dikdaya. Nah, buktinya nggak punya karomah, nggak punya kesaktian, fotonya aja bisa dibakar rame-rame kemudian jadi abu. Ayo, kemarin dibanding dengan foto Gus Fuad yang dibakar oleh Bahar Smith, nggak kebakar tuh, pada yang membakar itu si Bahar Smith. Nah ini yang membakar foto Bahar Smith ini kan anak-anak pribumi, bukannya Gus Fuad, bukan kiai ini, kiai itu. Nyatanya bisa terbakar. Itu padahal yang membakar anak-anak bangsa seperti kita, ente dan gue, nggak ada kesaktian. Nyatanya bisa dibakar. Nah, jadi ampuh mana si Bahar Smith sama Gus Fuad pleret kalau dibanding dari fotonya yang bisa dibakar dan tidak bisa dibakar. Sudahlah untuk saudara-saudaraku Mukibin, percuma kita dekat dengan Balawi, membela Balawi percuma. Apa hasilnya? Toh kalau kita membela selama ini cuma dijadikan kacung doang, jongos doang, sebagai pelipur lara, sebagai hiburan mereka. Kita ini dianggap apa? Nggak ada kelasnya kita di hadapan mereka. Makanya dengan pelajaran sekarang, foto Bahar Smith bisa dibakar. Itu membuktikan kalau si Bahar itu bukanlah manusia ampuh. Sudahlah, tinggalkan saja. Untuk apa kita mengikuti yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, cuma ketegangan saja, diajaknya perang, diajaknya provokasi. Itu saja, itu yang menimbulkan kesusahan di banyak anak-anak karena provokasinya itu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari terbakarnya foto Bahar Smith ini menunjukkan bahwa si Bahar Smith bukanlah seorang manusia suci, wali, punya karomah, terus punya kesaktian, nggak mempan senjata, atau pendekar sakti mandraguna yang mempunyai jurus bango tontong yang katanya sakti tapi nyatanya nggak ada apa-apanya. Karena apa? Terbukti fotonya bisa dibakar. Nah, jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.